Halo semuanya, perkenalkan saya Melanie Octavia Pasaribu dari Prodi Manajemen Informatika kelas ME2B. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 cara input data pada bahasa pemrograman Java, yaitu buffer reader, scanner, dan JOption pen. Ketiga metode ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menerima input dari pengguna namun dengan cara yang berbeda. Yang pertama ada buffer reader ini digunakan untuk input berbasis teks yang lebih cepat dan efisien. Dan yang kedua, scanner digunakan untuk input yang lebih mudah dan praktis karena bisa langsung membaca berbagai tipe data. Dan yang terakhir ada di option pen ini digunakan untuk menampilkan input dan output dalam bentuk tampilan dialog atau pop. Pada video kali ini saya akan menunjukkan contoh program dari masing-masing metode tersebut. Baik, pertama ini saya akan menjelaskan program buffer reader yang untuk menentukan nilai siswa. Dan di sini ada kode yang pertama import Java ini untuk membaca input dari keyboard. Dan ini ada import Java input stream reader untuk menghubungkan input dari keyboard ke program. Dan di sini yang terakhir untuk menangani error saat input. Dan di sini saya menggunakan class buffer. Dan di sini dia ada buffer read input untuk membuat objek buffer read untuk membaca dari input dari keyboard. Dan di sini ada saya buat deklarasi variabelnya, yang dimana yang pertama string untuk dia menyimpan nama siswa yang akan nanti diinput, dan integer nilainya untuk menyimpan nilai angka, dan cara grade ini untuk menyimpan grade yang akan ditentukan nanti. Dan di sini ada string keterangan juga untuk menyimpan keterangan dari grade itu. Dan di sini ada sistem out print line. Ini tampilan pertama, tampilan awal program. Dan di sini ada sistem out print ini untuk dia menginput nama. Nanti sebuah programmer akan menginput namanya, sebuah siswa akan menginput nama di form ini. Dan di sini juga ada kode untuk dia input nilainya. Sistem out print masukkan nilai. Dan di sini juga ada saya membuat untuk menentukan grade menggunakan percabangan if else. Kayak gini dia, misalnya if itu jika nilai lebih besar sama dengan 85 maka grade-nya A. Dan dia nilai sangat baik contohnya kan. Terus itu begitulah seterusnya. Dan di sini juga saya ada switch grade ini untuk menentukan keterangan berdasarkan grade menggunakan switch case. Dan sini case A-nya itu misalnya nilainya itu 90 kan, dia dapat A. Keterangannya itu sangat baik. Dan itu dia akan muncul sangat baik. Dan kenapa ini ada break, dia kalau dia udah keterangannya A, dia sangat baik, dia akan berhenti sampai sini aja, tidak melanjut ke bawah. Begitu dengan seterusnya. Dan di sini juga ada kode terakhir, dia ada sistem out print line hasil, dia untuk menampilkan hasil akhir yang dimana yang nama yang kita input tadi, nilainya, dan grade keterangannya. Dan di sini saya akan mencoba menampilkan buffer atau program saya. Yang pertama buffer Java. Saya run. Dan di sini dia memasukkan nama siswa. Misalnya nama siswanya. Di sini saya buat nama saya sendiri. Lanjut di sini memasukkan nilai. Di sini saya membuat nilainya misalnya 90. Nah, dia hasil akhirnya gini, keluar nama dan nilai 90. Dia grade-nya tadi kan 90. Ini dia nilai lebih besar sama dengan 85, berarti di atas 85. Dia maka grade-nya A. Dan keterangannya itu dia sangat baik, kalau A itu sangat baik. Yang kedua, program kedua ini saya akan menjelaskan program scanner yang dia untuk program mini kasir atau kasir minimarket. Dan di sini saya akan menjelaskan kodenya.
dia ini scanner input, dia ada untuk membuat objek scanner untuk input dari keyboard, dan sini ada deklarasi variabelnya. Di sini ada integer pilihan jumlah untuk pilihan menu dan jumlah belinya. Di sini juga integer harga untuk harga barang. Di sini juga ada integer total untuk total keseluruhan belanja. Dan di sini ada nama barang untuk nama barang yang dipilih nanti. Dan di sini ada cara untuk mengulang pembelian, ya atau tidak, ya atau no. Dan di sini ada string stroke untuk menyimpan data stroke belanja. Dan di sini juga ada sistem outprint line. Ini ada judul program ini yang pertama kali. Dan di sini juga saya menggunakan do while untuk perulangan agar bisa membeli lebih dari satu barang. Dan di sini ada kode untuk menampilkan daftar menu barang. Begitu seterusnya, dia ini menampilkan domain dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada input untuk pilihan barang, sistem outprint untuk pilihan barang, dan di sini juga ada sistem outprint juga untuk input jumlah belinya. Dan sini ada switch untuk menentukan nama barang dan harga menggunakan switch case. Dia switch. Saya case pertama ini nama barangnya Indomie goreng, harga sekian 3.000 misalnya. Dia di sini break tadi itu sesuai dengan yang tadi, dia berhenti ketika kita sudah memilih di sini, dia berhenti dan tidak lanjut ke bawah. Begitu seterusnya. Dan di sini ada integer subtotal harga kali jumlah. Ini untuk menghitung subtotal harga dikali jumlah. Dan di sini total sama dengan total tambah subtotal, ini untuk menambahkan ke total keseluruhannya yang sudah kita beli. Dan di sini ada struk tambah sama dengan nama barang plus petik 2 garis miring T plus jumlah dan lain-lain. Ini untuk menyimpan data pembelian ke dalam struk akhir nanti. Dan di sini ada sistem outprint line, print, sistem outprint untuk membeli barang, ya atau tidak, ya atau no untuk melanjutkan lagi gitu, untuk kita membeli barang lagi atau tidak. Dan di sini ada while untuk ulang jika jawab ya atau y besar atau y kecil. Bisa menggunakan y besar atau y kecil. Dan di sini terakhir ada penampilan struk terakhir. Dan di sini ada sistem outprint line, di sini ada judulnya dulu dan lain-lain. Di sini saya akan menampilkan hasil dari program scanner saya tadi, dan di sini saya akan mencoba merankannya. Nah, di sini dia ada judulnya dan dia judul menu barangnya. Ini dia menu barangnya. Kita akan mencoba memilih satu Indomie goreng. Jumlah belinya di sini saya membuat 2. Dan dia bertanya, dia apakah kita membeli barang lagi, ya atau n atau no, ya atau no. Di sini saya memilih ya. Dan lanjut, dia akan memberikan menu barang lagi. Dan di sini kita akan memilih nomor 2, roti coklat. Jumlah belinya kita pilih, saya pilih di sini 1. Dia bertanya lagi apakah membeli barang lagi, dan di sini saya membuat no. Dan dia akan menghasilkan struk terakhirnya ini, barang, jumlah, harga. Yang tadi saya pilih Indomie goreng pertama, dia jumlahnya 2, harganya itu per biji dia per satu jumlah dia itu 3.000, maka dikali 2 6.000. Begitu roti coklat jumlahnya 1 5.000 dan 5.000, dan total bayarnya itu 11.000. Dan dia akan menampilkan terima kasih telah belanja. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan program J-Option yang untuk dia ini form untuk pendaftaran mahasiswa baru. Dan di sini ada public stage post main, dan di sini juga ada saya buat deklarasi variabelnya string, nama, JK itu jenis kelamin, jurusan, dan kelas. Dan di sini ada integer, pilih JK, pilih jenis kelamin, pilih jurusan, pilih kelas. Dan di sini dia ada integer biaya sama dengan 0 untuk menyimpan biaya kuliahnya. Dan di sini ada nama J-Option, show input dialog untuk memasukkan nama calon mahasiswa menggunakan J-Option pen.
Dan di sini ada sering menunjukkan untuk jenis kelamin. Dan ini saya menggunakan string untuk menunjukkan. Di sini ada laki-laki, ada perempuan, dan untuk memasukkan pilihannya nomor 1 atau nomor 2 gitu. Dan di sini dia pilih JK ini untuk mengambil input pilihan jenis kelaminnya. Dan di sini ada switch. Switch ini untuk percabangan, switch ini untuk saya buat percabangan untuk menentukan jenis kelamin. Misalnya 1 ini switch ini pilih JK. Case 1 ini JK sama dengan laki-laki. Lalu itu break. Kayak tadi break itu kalau sudah dipilih 1 dia akan berhenti, tidak melanjut ke bawah. Begitu dengan case 2-nya. Dan di sini ada default ini jika inputannya salah. Dia menggunakan J option, jadi show message dialog null, pilihan tidak tersedia, dan akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Dan di sini ada sistem exit dalam kurung 0, menghentikan program. Dia akan berhenti kalau dia inputannya tidak ada. Dan di sini ada string menu jurusan, dia untuk menu pilihan jurusannya. Dan juga di sini ada kode untuk input pilihan jurusan yang ini tadi. Dan di sini juga ada suitcase yang saya buat juga untuk menentukan jurusan dan biayanya. Suitcase pilih jurusan. Case pertama itu misalnya jurusannya teknik informatika. Biayanya ada segini, dan itu ada, lalu di sini ada kode break. Kayak tadi kode break itu ketika kita sudah memilih case yang pertama, dia tidak akan melanjut ke case yang kedua. Begitu dengan case selanjutnya. Dan juga di sini saya membuat juga default. Jika jurusan tidak tersedia, maka dia akan menampilkan jurusan tidak tersedia dan program akan berhenti. Lalu lanjut, di sini ada string menu kelas untuk menu pilihan kelasnya. Ada yang regular, ada yang karyawan. Dan di sini juga ada pilihan kelas untuk input pilihan kelas yang ini tadi. Lanjut juga di sini ada switchcase juga lagi untuk menentukan kelas. Pilih kelas yang tadi nih, yang untuk kelas pertama ini kelas regular. Dia ada break juga kalau kita sudah memilih case yang satu, kelas regular ini tidak melanjut ke case yang kedua. Dan juga di sini sama juga saya membuat defaultnya. Ada J option untuk jika pilih kelas salah akan menampilkan kelas tidak tersedia dan program akan diberhentikan dengan sistem titik exit dalam kurung 0. Dan juga di sini ada yang terakhir, kode yang terakhir untuk menampilkan hasil akhir dalam bentuk dialog, yang itu kodenya J option show message dialog 0. Dan di sini ada juga dia judulnya, nama, dia akan menampilkan seperti ini nanti. Dan coba saya akan menjalankan programnya J option yang saya jelaskan tadi. Dan di sini dia meminta memasukkan nama calon mahasiswa. Di sini saya memasukkan nama saya misalnya. Lalu di sini meminta dia memilih jenis kelamin. Lalu saya pilih jenis kelaminnya perempuan 2. Lanjut di sini dia meminta pilih jurusan. Saya memilih jurusan teknik informatika. Lanjut pilih kelasnya yang regular. Nah, begini dia hasil akhirnya, judulnya bukti pendaftaran, dan nama Melanie JK, jenis kelamin perempuan, jurusan teknik komputer regular, biaya, dan statusnya terdaftar.